Nah pemirsa, sosok yang akan saya temui di episode kali ini adalah seorang perempuan yang begitu murah senyum, sangat bersemangat, sangat bersahaja, terus memperjuangkan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia. Terus memperjuangkan peran perempuan di Indonesia. Beliau juga sudah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Montpellier di Prancis. Nah, tapi siapa ya sosok perempuan yang akan saya temui? Langsung saja saya akan bertemu dengan beliau di dalam, ya. Endang Setiawati Tohari adalah seorang anggota DPR RI fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Sosok yang vokal dalam bidang pangan ini juga berperan dalam pendirian rumah aspirasi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam hal ketahanan pangan dan potensi sumber daya manusia sebagai aset bangsa di masa depan. Aduh pemirsa, kalau misalnya nih ya udah melihat bunga lucu warnanya ungu sesuai dengan warna kesukaan saya, kebetulan suka warna ungu, rasanya tuh gemes banget pengen petik, tapi kan gak boleh langsung petik ya, harus tanya dulu sama yang punya. Nah yang punya ini salah satu anggota DPR RI dari Komisi 4, beliau adalah Ibu Endang Setiawati Tohari yang sudah bersama saya. Saya harus menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Senang banget. Bunga ungunya boleh buat Ius? Boleh, nanti dibawa yang belum berbunga, Asik. belum berkembang. Asik, ini Tapi namanya saya khawatir Mbak Ius. Kenapa? Katanya warna ungu itu, mohon maaf loh, warna janda. Jadi katanya nggak boleh terlalu senang warna ungu. Oh gitu, tapi kalau kalau seneng- bunga boleh. Oh kalau bunga, ini boleh. namanya bunga apa? Bunga krisan. Bunga krisan. Ya. Oh. Nah, saya membantu petani-petani yang ada di Cianjur, petani bunga. Petani bunga yang ada di Di Cianjur. Cianjur. Kenapa Oh. demikian? Karena pernah ada instruksi nih dari pemerintah justru. Katanya jangan memberikan hadiah dengan bunga. Padahal bunga itu kan suatu ungkapan yang kita selalu kasih hadiahnya kan hand bouquet apa segala macam malah. Dan untuk diketahui Mbak Yus dan teman-teman nih ya, bahwa keanekaragaman hayati kita nomor 2 di dunia. Jadi beraneka bunga di Cipanas sampai Cianjur itu bukan main indahnya. Jadi bunga krisan aja warna-warninya luar biasa. Dan ini adalah hasil persilangan dari para peneliti kita juga. Dari peneliti Badan Litbang Pertanian, karena kita punya Balai Penelitian Hias di Cipanas. Ini kebetulan karena kan dapil Ibu kan Jawa Barat 3, Betul. meliputi Kota Bogor dan Cianjur. Cianjur. Ternyata memang di sana tempatnya semuanya. Jadi saya kapan-kapan ingin bawa teman-teman. Ayo kita ke sana. Iya, karena di sana sepuas-puasnya menikmati bunga. Selain krisan ada bunga mawar. Kemudian ada juga bougainville. Itu di situ banyak banget. Itu bougainville ya Bu ya. Itu ada bougainville, itu mawar. Ada bunga kertas. Bunga kertas yang bunga mana? kertas itu yang tumbuhnya lebih tinggi. Itu bunga kertas. Itu seperti belantara aja. Iya, tuh ada anggrek malah Bu. Ada anggrek. Udah semua warnanya ada lengkap kalau di sini. Enggak, soalnya kayaknya memang ya pemirsa ya, kesan pertama nih ketemu Ibu Endang saya tuh langsung berbunga-bunga. Gitu, langsung berbunga-bunga. Ibu tuh sangat murah senyum. Dan ternyata nggak salah, dengan usia beliau yang sudah kepala 7 bukan berarti penghalang bahwa 74. peran perempuan di Indonesia masih bisa duduk di kursi parlemen. Alhamdulillah, berkat doanya
Mbak Yus dan Amin. teman-teman semua. Tapi mau tanya, kenapa usia 74 tahun masih mau duduk di parlemen? Harusnya kan udah main aja sama cucu. Betul. Udah menikmati yang hari-hari dengan indahnya, Bu. Iya. Kalau sekarang di parlemen nggak semakin tambah berat dengan berbagai masalah negara kita? Berat sekali, cuma karena memang saya dibesarkan di Kementerian Pertanian. Jadi saya pernah bekerja 32 tahun di Kementerian Pertanian, dari mulai calon pegawai sampai eselon 1 B, staf ahli. Nah, jadi saya terobsesi sekali, apalagi Kementerian Pertanian sekarang itu belum bisa mendesain bank pertanian. Nah, kebetulan saya disekolahkan di Transis untuk ambil doktornya itu dengan disertasinya ambil tentang rôle du crédit agricole dans le développement agriculture en Indonesia. Jadi peranan bank pertanian dalam mensejahterakan petani-petani kita. Soalnya jago bahasa Prancis. 7 tahun di Prancis, alhamdulillah. Ibu jago banget bahasa Prancis, bisa. Ya, Bu, Jadi saya ada obsesi, kemudian ditawarin Pak Prabowo. ya. Jadi begitu pensiun, Mbak Endang bantu saya. Nah, jadi saya terobsesi bahwa setelah saya pensiun masih ada orang yang membutuhkan saya. Ya. Disitulah motivasi saya muncul. Walaupun tadinya suami saya, karena dia dosen di IPB, melarang saya. Nah. Sudahlah, jadi dewan pakar aja. Nah, terus memang saya dewan pakar di Gerindra. Iya. Tapi Pak Prabowo nawarin, Mbak Endang, ini kurang perempuan, katanya gitu. Terus, dan saya juga ingin mengadap. Nah, ternyata juga untuk Mbak Yus ketahui bahwa sepinter-pinternya orang di luar, kalau tidak masuk politik, konsep-konsep itu nggak bisa disuarakan. Sepintar-pintarnya kita sebagai seorang perempuan, kalau tidak masuk ke dunia politik, maka konsep-konsep yang ada belum tentu ini bisa terrealisasikan. Iya. Catat, karena keterwakilan perempuan pemirsa di kursi parlemen 30%. Iya, ternyata masih 20,8 sekarang. Masih kurang 10%. Berarti masih banyak. Masih banyak, dan kita perlu orang-orang kayak Mbak Yus, kayak teman-teman yang lain. Mau. Iya. Kenapa demikian? Karena saya perlu kader perempuan yang masih muda, yang handal, yang bisa ke lapangan. Saya sekarang ambisi ada, tapi karena umur, jadi harus menyesuaikan diri. Jadi untuk masuk ke galengan itu, saya harus sudah pakai kaki ketiga gitu. Tapi semangat, bicara semangat nggak kalah pemirsa. Semangat Ibu Endang usia 74 tahun bisa mengalahkan semangat kita semua. Padahal kita masih lebih muda dari Ibu. Iya. Dan contoh kemarin kita kan meninjau dari Komisi 4 bersama-sama meninjau Ibu Kota Negara. Iya. Ada fotonya di titik 0. Aduh Mbak Yus, saya turun sampai ke titik 0 itu nafas saya terengah-engah. Nah ini tapi saya termotivasi karena teman-teman saya di Komisi 4 yang tidak mau turun akhirnya turun. Bu Eyang, panggil saya Eyang Putri. Saya di Komisi 4 terkenal Eyang Putri. Eyang aja turun, masa kita nggak turun? Malu kita. Nah jadi semua turun. Nah terima kasih sekali nih. Jadi saya sebagai motivator mudah-mudahan bisa membawa generasi muda kita ini untuk berkiprah di sektor pertanian. Tapi ini baru segmen 1, kita baru gitu. segmen awal. Nanti gitu. kita mau lanjut lagi soalnya Bu, masih banyak pertanyaan untuk Ibu Endang Setiawati Thohari ya pemirsa ya. Anda jangan kemana-mana, pokoknya harus tetap stay ya bersama kami di Perempuan Parlemen. Dr. Insinyur Hajah Endang Setiawati Thohari, Des MSc, adalah seorang wanita yang cekatan, pekerja keras, tegas, cepat dalam mengambil keputusan, dan juga mudah berteman dengan berbagai kalangan, baik dari level atas hingga para petani di desa. Endang juga berkiprah di berbagai organisasi induk koperasi tani dan nelayan, pendiri Koperasi Indonesia Mawar Melati,
pendiri Gerakan Lembaga Keuangan Mikro, juga Ketua Ikatan Alumni Prancis Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Pemirsa, saya udah pindah sekarang ke dalam. Kalau tadi kan kita di depan ya Bu ya, duduk berdua ya Bu ya, melihat bunga-bunga koleksi dari Ibu Endang. Nah, saat saya sudah berbunga-bunga nih sekarang nih. Tapi kalau duduk di dalam ternyata masih ada bunga. Ya Bu ya, tetap ada bunga di dalam rumah. Walaupun misalnya itu ada pajangan, nanti saya juga lirik lagi nih pemirsa nih ke jauh di sana, di meja sana. Di dapur. Ada juga sampai ke dapur, ada juga bunga. Kenapa? Nanti boleh keliling. Ada. Kenapa sih ada bunga di semua titik-titik Nggak tahu, ini? dari kecil saya senang bunga. Nah, jadi memang. Pemirsa, kalau misalnya bicara nih ya mengenai perjalanan karir Ibu, saya tuh kalau sebelum datang ke sini Bu, sampai Ius tuh mencari tahu Bu, ini dari pengalaman pemirsa, pengalaman, terus kemudian prestasi dan penghargaan berlembar-lembar. Jadi benar-benar kalau saya secara pribadi bisa mengatakan Ibu adalah Sri Kandi Pertanian Indonesia. Sampai-sampai nih Ibu nih membuat juga sebuah tulisan berjudul Peran Perempuan di Parlemen. Kenapa Ibu menulis dengan tulisan dengan kondisi peran perempuan di parlemen? Karena saya terobsesi peran perempuan itu harus tadi seperti bunga, tapi bunga yang positif di parlemen. Nah, terus saya klasifikasi bahwa perempuan di parlemen itu ada tiga kategori. Ada yang hanya merupakan aksesoris, jadi merupakan kembang saja. Terus ada yang betul-betul mau belajar bagaimana menghayati peran-peran mitra kerjanya. Yang ketiga, ada yang betul-betul pejuang, yang memperjuangkan bagaimana supaya Indonesia ini adil dan makmur. Nah, ini jarang yang kita temui. Nah, makanya saya ingin sekali Mbak Yus dan teman-teman yang lebih muda dari saya untuk tidak ragu-ragu masuk ke parlemen. Karena saya sendiri pada waktu masih bekerja sangat alergi mendengar kata parlemen dan politik. Karena kerjanya waktu itu ya hanya memaki-maki. Nah, setelah saya terjun menjadi anggota dewan, saya baru tahu bahwa ada ketimpangan dalam arti bagaimana mensejahterakan bangsa ini, terutama di sektor pertanian. Jadi saya sangat terenyuh, miris ya, bahwa banyak sekali pejabat-pejabat kita yang tidak menghargai teknologi, tidak menghargai penelitian. Nah, pada waktu itu saya 10 tahun bekerja sebagai Direktur Agriculture Research Management yang menyekolahkan junior-junior saya menjadi doktor. Dan tidak mudah. Tidak mudahnya itu selain seleksi IP, juga seleksi bahasa, seleksi kemampuan diri, dan seleksi keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa ditinggalkan. Karena saya juga mengalami bagaimana 7 tahun meninggalkan keluarga. Dan supporting dari keluarga. Ibu saya sendiri masih, mohon maaf, otodidak ya. Jadi beliau masih menyarankan begini, apa sih yang kau cari? Nanti kalau ada bahasa Jawa bilangnya gini, buru uceng kelangan delek. Jadi buru yang kecil, tapi yang besar keluarga ditinggalkan. Nah, inilah saya ingin memotivasi untuk tadi, bahwa keluarga itu memang nomor 1. Nah, tapi bagaimana harus membawa keluarga itu berpendidikan tinggi. Itu tidak mudah. Karena saya pun bekerja di politik ini, ternyata tadinya tidak dapat support dari suami saya tercinta. Nah, beliau masih mengajar di IPB, jadi dosen. Nah, dia menyarankan supaya saya hanya jadi dewan pakar saja. Nah, tapi saya terobsesi dengan kalimatnya Pak Prabowo, bahwa kalau tidak terjun di politik, tidak akan diakui konsep-konsep itu. Dan saya rasakan pengalaman-pengalaman saya di luar maupun di birokrat, itu tidak pernah diakui kalau tidak melalui politik, jalur politik. Walaupun konsep-konsep ini sudah saya berikan kepada teman-teman saya yang ada di parlemen, tapi karena tidak menghayati, jadi tidak
terobsesi atau teraplikasi dengan baik. Bolehkah Ius bertanya, bagaimana rasanya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, di saat belum mendapatkan dukungan yang begitu besar dari seorang suami, dan saat itu mungkin juga seorang ibu masih seperti otodidak kepada kita? Iya, jadi saya harus menjual karena memang negara kita ini sekarang kalau menurut saya belum demokratis. Jadi suara itu bisa dijual belikan. Jadi pada waktu pertama terjun ke politik, itu yang ditanya ibu nyandak arti sabaraha oleh konstituen. Maksudnya ibu bawa uang berapa. Nah pada waktu saya menjelaskan tentang program tidak didengar. Yang ditanya itu kalau saya nusuk ibu, saya dapat uang transport berapa. Nah setelah saya jelaskan bertahap itu pun, nah baru mengerti. Nah demikian juga keluarga. Jadi saya kan tidak punya uang karena pensiunan. Nah akhirnya saya jual perhiasan. Apa yang jadi milik saya? Kecuali perhiasan dari ibu saya. Kemudian saya mengangsur rumah IPB yang dapat fasilitas dari IPB, maksud saya selama 30 tahun. Untungnya ada 2 kafling. 1 kafling nama suami saya, 1 kafling nama saya sendiri. Yang saya jual nama saya sendiri. Kemudian saya punya tanah di Biotrop yang kebetulan waktu itu juga ngangsur, itu juga saya jual. Jadi semua yang pakai atas nama saya sendiri saya jual. Dan mobil yang atas nama saya jual. Kemudian saya lapor ke Pak Prabowo. Pak, yang menyarankan mencantumkan titel semua itu adalah Pak Prabowo. Saya bilang titel itu tidak laku Pak. Loh, kenapa Bu Endang di lingkungan akademisi? Walaupun di lingkungan akademisi, karena semua tergantung dari Wanipiro tadi. Jadi selalu yang ditanyakan demikian. Dan saya mengerti bahwa keadaan masyarakat kita miskin. Jadi untuk pergi nusuk aja harus perlu dana transport. Belum lagi untuk makan keluarganya. Ini perjuangannya nggak bisa dibilang kecil atau sedikit. Dan bagaimana perasaan ibu saat itu? Padahal kita berjuang sendiri. Saya nangis sampai saya berikrar bahwa ini adalah wakaf saya hidup untuk meninggal. Jadi kalau saya meninggal, saya sudah meninggalkan sesuatu yang baik, segitu. Saya tidak akan bawa apa-apa, segitu. Nah, alhamdulillah ya, banyak sekali teman-teman yang mendukung saya. Di antaranya tadi Pak Prabowo, Pak Hasim Joyo Hadikusumo selalu mensupport saya. Jadi saya di situ ada obsesi bahwa saya harus jadi. Karena kebetulan waktu itu teman-teman yang sudah jadi itu tidak banyak bersuara dan tidak banyak yang bisa mengaplikasikan terutama di sektor pertanian. Jadi saya pikir ini suatu kesempatan yang baik untuk saya. Jadi alhamdulillah berkat izin Allah semuanya saya jadi. Nah tapi tadi tidak mudah. Jadi semua kebetulan pada waktu tahun pertama saya harus konsep laporan sendiri. Sehingga saya jatuh karena kurang tidur. Dan saya jadi ikut. Jadi pemirsa, saya sebagai seorang presenter tentunya juga memposisikan diri saya sebagai seorang anak di depan ibu. Kalau boleh, saya juga mau sungkem di depan ibu kok. Aduh Bu, saya jadi terima kasih sekali. Saya jadi ngeway air mata juga karena kita itu ternyata nilai seorang perempuan dengan perjuangan yang begitu berat sendirian tanpa bentuk dukungan dari manapun, ini nggak mudah. Nggak mudah. Memperjuangkan sebuah konsep dan ternyata konsep itu tidak bisa kita perjuangkan hanya sebuah program saja, tapi juga kita tidak pungkiri bahwa perjuangan membutuhkan juga sebuah materi, walaupun tidak harus kita lihat dari banyak sedikitnya ya Bu. Iya. Ini saya mengatakan terima kasih kepada Ibu, ini ilmu yang besar sekali juga buat saya, terutama juga semua perempuan di Indonesia. Dan perlu Mbak Ius ketahui bahwa nama Tohari itu adalah nama suami saya. Nama suami, nama Bapak. Iya, karena saya tadi ingin menjunjung nama suami saya dulu.
Nah, padahal semua menyalahkan. Karena ayah saya adalah Ismail Said Martodijoyo yang juga peranannya sangat besar. Jadi untuk diketahui pelabuhan Kejawanan Cirebon itu sebagian besar wakafnya dari ayah saya dan juga lapangan terbang yang ada di Cirebon. Jadi ayah saya begitu besar peranannya kalau untuk membantu pemerintah. Nah, mungkin darah itu mengalir ke saya sehingga saya pada waktu nyalek itu tanpa dukungan dari suami, saya setiap habis subuh saya izin dan dia nggak mau turun, dia di lantai 2, saya sendiri dengan supir Gandhi, untungnya ada supir saya yang begitu setianya. Kemudian ada namanya Ius juga, Ius yang membantu saya karena dia nyalek untuk provinsi, jadi saya tandeman. Hebat, Ibu hebat. Saya keliling dari desa ke desa dan tidur di musola. Benar itu, karena saya tidak punya uang, tidur di hotel. Kemudian uang-uang saya khusus saya gunakan untuk beli makanan, untuk transport mereka. Dan saya rela. Kemudian saya bawa kerudung, bawa mukena, bawa ini yang bisa untuk beribadah mereka. Dan juga saya ikhlas, saya bilang kalau tidak kepilih juga tidak apa-apa, tapi saya sudah berbuat yang terbaik untuk negara. Ternyata julukannya tidak hanya Sri Kandi, pemirsa, tapi Sri Kandi dan pejuang perempuan Indonesia. Itulah sosok Ibu Endang Setiawati Thohari. Kami akan segera kembali, tetap di Perempuan Parlemen. Perempuan Parlemen setiap episodenya pemirsa pasti memberikan cerita yang berbeda-beda. Kalau kali ini di segmen awal berbunga-bunga, di segmen kedua kita terharu-haru. Nah di segmen ketiga ini kita semuanya serba happy. Amin ya Bu ya, sehat selalu. Nah sekarang selaku salah satu perempuan pejuang perempuan parlemen di Indonesia, apa yang masih mau dicapai pada saat duduk di Komisi 4? Ya, saya ingin sekali bahwa tidak ada lagi impor pangan. Tidak ada lagi impor pangan. Bisa Bu? Bisa, karena keanekaragaman hayati kita nomor 2 di dunia. Itu sangat bisa. Asalkan pemerintah itu mengakui teknologi, mengakui bioteknologi, menghargai para peneliti kita yang sudah berjuang menemukan varietas-varietas unggul dan mensertifikasi, kemudian memberikan anggaran yang memadai kepada peneliti-peneliti kita, mensosialisasikan program-program itu ke masyarakat, karena masyarakat petani kita ini butuh teknologi tapi tidak tahu harus kemana. Kendalanya sekarang di mana? Kendalanya karena tidak pernah menghargai teknologi, sehingga tidak ada anggaran yang diprioritaskan untuk mensosialisasikan hasil-hasil teknologi kita yang didapat. Itu saya miris. Anggaran di Badan Litbang Pertanian saja hanya 5% dari keseluruhan anggaran di kementerian. Apakah bisa? Jadi peneliti-peneliti kita ada 630 peneliti yang sudah saya sekolahkan menjadi ahli peneliti utama. Akhirnya berobsesi untuk jadi profesor. Untuk mengejar kumnya tadi, profesor, semacam penghargaannya kan gitu. Padahal peneliti kita ini, petani-petani kita di bawah kita ini tidak perlu profesor, yang perlu teknologinya itu. Yang diperlukan teknologi sama petani kita ya Bu? Iya, jadi contohnya kedelai kita memang tidak bisa tumbuh karena kita negara tropis. Bisa tumbuh baik di subtropis. Tapi kan ada substitusi dari kedelai, di antaranya misalnya kacang porang. Nah, tapi tidak pernah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita ini menutup mata dengan keanekaragaman hayati kita dan teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan oleh para peneliti kita. Jadi peneliti kita juga bingung. Betul. Saya bisa merasakan, saya suami istri dokter, ini mohon maaf ya, begitu pulang dari dokternya, dari Perancis, mau cari rumah aja susah. Harus cari rumah DPR.
Dan DTN itu sertifikat gaji harus diserahkan. Dan saya harus, mohon maaf, menipu dengan merubah gaji saya, menambah. Padahal dua-dua dokter. Sampai ayah saya ikut membantu. Teman-teman saya ikut membantu. Karena ingin temannya yang dokter ini dihargai oleh masyarakat, punya rumah yang layak. Nah, ini saya rintis ini, Mbak, membangun ini 30 tahun. Jadi saya berpuasa sampai tetangga-tetangga saya bilang, Bu Endang kalau makannya sama kerupuk aja bisa terbang. Dan kalau saat ini sudah terakomodir belum? Ini yang barusan Ibu katakan untuk mengakui sebuah teknologi dan bagaimana dengan sebuah... Belum sepenuhnya. Jadi anggaran dari beberapa kementerian untuk teknologi itu sangat minim. Apalagi untuk sosialisasi hasil-hasil penelitiannya. Belum lagi biro hukum kita yang selalu, mohon maaf ya, birokrasinya tinggi. Jadi saya malah, mohon maaf, curiga. Mungkin ada oknum yang menyelusup ke tiap kementerian untuk menghalangi kita ini bisa swasembada pangan. Ya, itu kalau misalnya secara general. Tapi kalau ke konstituen, apa yang akan nanti mau dicapai saat ini? Saya ingin konstituen saya sejahtera. Jadi saya selalu mengajukan program ke pemerintah melalui mitra kerja saya. Saya bikin pemetaan. Jadi daerah konstituen saya yang pesisir, yang di Cianjur Selatan, tentunya saya minta diberikan program-program tentang budidaya ikan laut. Bu, kalau misalnya masalah kelangkaan yang ada saat ini, Ibu pendapat Ibu bagaimana? Sebetulnya kita ini kaya sekali, tapi karena tidak ada kepedulian dari pemerintah terhadap keanekaragaman hayati kita, sehingga mereka tidak menghargai. Dan saya mencoba, misalnya di Cianjur, ada suatu kecamatan yang namanya penghasil picung. Picung itu adalah untuk rawon. Kalau di Jawa Timur, keluak, itu tidak pernah dihadiri oleh pemerintah. Padahal itu kecamatan yang kaya dengan picung. Nah, saya menjembatani karena sudah ada 2 peneliti kami, kenalan kami dari Perancis, untuk mengambil plasma nutrahnya. Nah, jadi saya dengan suami sekarang sedang merintis undang-undang keanekaragaman hayati dan plasma nutrah supaya terlindungi. Karena selama ini kalau diambil orang tidak ada undang-undang, bagaimana kita mau mempertahankan? Kalau kebanyakan diambil orang ya jadi makanya impor terus. Betul, kayak disengaja itu. Saya malah sering curiga, malah saya sering ditegur oleh teman-teman. Bu Endang jangan terlalu galak. Saya karena sampai nangis bahwa Pak Menteri, saya bilang, bagaimana kita mau perang kalau perut kita lapar? Padahal kita ini nomor 2 keanekaragaman hayatinya. Jadi kedelai itu jangan diimpor. Kita punya substitusi dari kacang kedelai. Misalnya tadi kacang koro atau yang lain-lain sebagainya. Malahan di Jawa Timur tempenya sudah dibuat. Dan saya nanti bisa bawa contohnya. Oh, mau. Iya. Contoh dari substitusi kedelai. Wah. Sebenarnya itu kita mampu ya, Bu. Kita mampu, tapi karena tidak ada kepedulian, ya begitu. Makanya seorang menteri itu harus menghayati bagaimana tentang keanekaragaman hayati kita. Mau diapakan? Terus bagaimana hilirnya supaya petani-petani kita sejahtera. Kemudian ada proteksi. Proteksinya itu tadi ada undang-undangnya. Nah, saya baru aja menggulkan tentang Mbak Yus kebetulan sedang make up. Jadi Shiseido kita yang terkenal di Jepang itu mengatasnamakan rempah-rempahnya itu dari Jepang. Saya protes habis-habisan. Ternyata dari Indonesia. Untuk make up Shiseido. Iya. Wah, ternyata ada unsur dari Indonesia juga. Wah, ini memang. Nah, baru sekarang diakui dan Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat respect ke saya. Karena saya menggulkan itu, saya panggil atas pertanian Jepang, kebetulan junior saya. Nah, dia mengakui dan dia agendakan untuk dihapuskan.
Wah, banyak sekali sudah yang kegiatan nyata yang sudah Ibu hasilkan saat ini. Bahkan yang sedang dipersiapkan undang-undang tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman plasmanuva. hayati dan Plasmanuva. plasmanuva. Plasmanuva itu Jadi bibit bibit. yang asli. Oh, bibit aslinya, Iya. bibit unggulnya ya, Jadi Bu, ya? seperti Mbak Yus ketahui, dulu tahun 1968 Indonesia dapat penghargaan dari FAO karena kita bisa menyumbang beras ke negara Afrika sebanyak 1 juta ton. Ya. Nah, ternyata beras yang disumbangkan itu beras Cianjur. Makanya saya milih Cianjur tadi. Sekarang plasmanutfahnya hilang. Nah, lagi digali lagi sama tim dari plasmanutfah. Kebetulan suami saya adalah ketua tim plasmanutfah Indonesia. Nah, jadi di sini sinerginya. Nah, dia baru mengakui setelah saya jadi anggota dewan, oh betul. Kalau melalui Politik, Politik, semua konsep iya, ini bisa bisa. kita wujudkan. tadinya dia juga tidak pernah disapa orang. Ya. Walaupun dia sebagai peneliti utama, dia masih mengajar di IPB di Fakultas Kehutanan. Nah, baru setelah saya terjun ke politik, teman-temannya mulai mendekat dan konsep-konsep itu bisa saya presentasikan pada waktu RDP. Walaupun banyak yang tidak suka, tapi ini harus saya Iya. bilang. Iya. Karena ini keadaan kita. Iya. Nah, jadi saya harapkan bahwa walaupun ada reformasi, tapi kalau ide-ide yang bagus itu harus diteruskan. Jadi saya ingat betul bagaimana teman-teman saya pada waktu saya di Perancis yang dikirim oleh Pak Habibie dengan fellowship yang lebih tinggi dari kami, karena kalau saya kan atas biaya pemerintah Perancis, jadi minim sekali anggarannya. Mereka nggak mau pulang karena setelah pulang tidak dihargai ilmunya. Malah saya sendiri merasakan bagaimana saya harus menyusuri lagi PNS saya dari nol. Jadi kalau teman-teman saya udah jadi dirjen, saya harus merangkak lagi. Oh, jadi panjang lagi ya, Bu, itulah ya. pengorbanan. Tapi Pengorbanan. saya bangga karena sebelum meninggal saya bisa memberikan contoh insya Allah yang terbaik untuk generasi penerus perempuan kita. 32 tahun bekerja di pemerintahan, di usia 74 tahun masih duduk di parlemen Amin. untuk terus mengembangkan semua bentuk pemikiran, Iya. semua bentuk ide yang selama ini belum bisa diimplementasikan ya, Bu. Alhamdulillah hikmahnya bahwa saat ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa untuk bisa menghadirkan semua mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Iya. Dan tidak ada yang kebetulan pemirsa, tadi juga sebelum acara ini dimulai saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu dan saya juga mendapatkan catatan bahwa Ibu dan tim pernah menuliskan buku berjudul Membangun Kembali Indonesia Raya. Gak ada yang kebetulan, ternyata yang ditulis terwujud. Membangun Kembali Indonesia Raya melalui dari ide dan pemikiran dari kita sendiri. Jadi bahwa sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau kita punya ide, kita punya pemikiran, tapi kalau niatnya juga baik, niatnya juga tulus, tujuan itu pasti tercapai. Iya. Itu yang saya tangkap dari bertemu dengan Ibu. Banyak banget ilmu pada hari ini. Terima kasih sekali Ibu. Dan Sehat-sehat obsesi selalu. saya adalah Bank Pertanian. Karena untuk diketahui oleh Mbak Yus dan teman-teman semua, Ya. bahwa Indonesia ini terjadi capital outflow besar-besaran. Jadi ada pelarian uang dari desa ke kota. Ya. Dan di kota ini dirancang jadi program macam-macam yang bukan mensejahterakan orang desa, tapi Ya. mensejahterakan orang urban, orang kota. Kalau untuk saat ini, kami yang masih muda-muda, apa yang perlu kami persiapkan dan kami lakukan menurut Berjuang terus untuk Indonesia Raya. Maju terus perempuan Indonesia untuk membangun kembali Indonesia Raya. Yeay! Dan perempuan parlemen bersama dengan Ibu Setiawati Thohari pada hari ini sudah memberikan ilmu yang begitu luar biasa kepada saya, tentu juga kepada Anda pemirsa. Semoga kami memberikan selalu manfaat ya Bu ya. Selalu sehat, selalu berjuang dan tetap menjadi Sri Kandi pejuang Indonesia. Amin. Terima kasih Ibu, salam juga untuk keluarga. Baik. Sampai berjumpa lagi pemirsa di episode perempuan parlemen lainnya. Dadah, terima kasih.